Selamat sore, Salam. Dimohon kepada seluruh jemaat agar berdiri karena sore ini akan dilaksanakan prosesi dalam rangka ulang tahun El Pico. Jadi kami mohon dengan hormat untuk seluruh jemaat agar berdiri. Terima kasih. Terima kasih, dimohon untuk jemaat dulu kembali. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Sebelum kita memasuki ibadah hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku,
Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu. Dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari titah pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Ya Tuhan,
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini dari Yohanes pasal yang ke-12 dimulai dari ayat 12 sampai ayat 15. Kita membacanya secara responsoria. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 13 April 2025 adalah Minggu Palmarum. Topik minggu mengakui kekuasaan Allah. 1.2 Rencana pemberkatan nikah. Warta pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Ritki Oktavriardi Sihotang, anak dari Bapak Sintua Victor HM Sihotang almarhum, Ibu Dorti Borumunte, anggota jemaat HKBP Keramat Jati dari Wik Duku, dengan tunangannya Erika Wati Borutarigan, anggota jemaat GBKP Majelis Jemaat Cinta Damai Medan, anak dari Bapak Cingkes Tarigan, Ibu Maria Borubangun. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 April 2025 pukul 8 WIB di HKBP Keramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan tersebut. 1.3 Anggota jemaat yang berulang tahun ke-70. Yang pertama, pada hari Kamis 3 April 2025, Ibu Tiarmin Borusilalahi Nyonya Nanggolan Opung Alda telah genap usia 70 tahun dari Wik Kampung Rambutan 1. Gereja telah memberikan ulos kepada anggota jemaat yang berumur 70 tahun dan pada Minggu tanggal 13 2025 gereja menyampaikan di ibadah pukul 10.30. Kita doakan semoga diberikan panjang umur dan kesehatan. Kedua, pada hari Sabtu 12 April 2025, Ibu Sukarti Borusi Buya Opung Alvaro Boru telah genap berusia 70 tahun dari Wik Makassar 1. Gereja akan memberikan ulos kepada anggota jemaat yang berumur 70 tahun dengan sukacita. Keluarga tidak menerima ulos tersebut, kita doakan semoga diberikan panjang umur dan kesehatan. 1.4 Pertanyaan Pasion. Pada hari Senin sampai dengan Kamis yang akan datang tanggal 14 sampai tanggal 17 April 2025 pukul 19.30 WIB, kita akan melaksanakan pasion pertama sampai dengan pasion keempat. PHD tetap berjalan
dihimbau seluruh jemaat HKBP Keramat Jati untuk mengikuti acara pasion Gereja HKBP Resort Keramat Jati dan kebaktian week pada tanggal 16 sampai 18 April 2025 sementara diliburkan. 1.5 Peringatan wafat Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, pada hari Jumat 18 April 2025 kita akan melaksanakan kebaktian memperingati wafatnya Tuhan Yesus Kristus di kebaktian umum masuk pukul 6 WIB, 10.30 WIB dan 17 WIB, remaja pukul 10.30 WIB dan SKM masuk pukul 8 WIB. 2. Setelah selesai ibadah kita akan melakukan perjamuan kudus dan khusus ibadah pukul 10.30 WIB. Sesudah perjamuan kudus akan dilakukan Ulaon Nauhom. Demikian diberitahukan kepada jemaat untuk bisa mengikuti. 1.6 Perjamuan kudus. Yang pertama, pada hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 10 WIB akan dilaksanakan perjamuan kudus untuk lansia. Maka dimohon supaya datang mengikuti acara perjamuan kudus tersebut dilaksanakan di Gereja HKBP Keramat Jati. 2. Pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 pukul 10 WIB akan dilaksanakan kunjungan sekaligus perjamuan kudus bagi jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Dimohon Sintua Week supaya mendata jemaat yang akan dikunjungi serta dilaporkan ke sekretariat. 1.7 Pasca pertama dan kedua. Ibadah Paskah pertama akan dilakukan pada Minggu 20 April 2025. Paskah kedua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 di HKBP Keramat Jati masuk pukul 19.30 WIB. Romawi 2 Dewan Koinonia. 2.1 Paduan Suara Elpiko. Pada minggu ini 13 April 2025 Paduan Suara Elpiko dalam rangka ulang tahun ke-13 akan melayani liturgis, pembaca warta, mengumpulkan persembahan, aret tahun dan pemandu lagu di kebaktian pukul 6 WIB, pukul 10.30 WIB dan pukul 17 WIB. Dan setelah warta, jemaat perwakilan Paduan Suara Elpiko akan menyampaikan kata sambutan. Seksi Perempuan. Dalam rangka merayakan Hari Parheheon Perempuan pada tanggal Minggu 20 April 2025 yang akan datang, Seksi Perempuan akan melayani sebagai liturgis, pembaca warta, mengumpulkan persembahan, aret tahun, pemandu lagu, memukul lonceng gereja di kebaktian pukul 6 WIB, pukul 10.30 dan 17 WIB. Dan khusus ibadah pukul 10.30 akan bernyanyi kor gabungan. Kita doakan semoga pelayanan Seksi Perempuan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Pada hari Kamis 1 Mei 2025 yang akan datang, Seksi Perempuan akan mengadakan kebaktian Padang bertempat di Taman Pramuka Ragunan mulai dari pukul 8 WIB. Dewan Diakonia. Seksi Pendidikan. Pada Minggu 20 April 2025 akan diadakan acara pemberangkatan ujian kepada kelas 9 dan kelas 12. Pemberangkatan ujian masuk perguruan tinggi masuk pukul 13.30 WIB. Dimohon kepada orang tua dan sintua untuk memberikan informasi acara doa pemberangkatan ujian tersebut. Lain-lain, petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar, petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar untuk tanggal 20 April 2025 adalah kolaborasi WIK Cawang dan Seksi Perempuan. Pelantikan ibadah audit.
Pada hari ini tanggal 13 April 2025 telah dilakukan pelantikan badan audit setelah pembacaan warta ibadah pukul 10.30. Pertemuan orang tua Sidi dengan pendeta. Direncanakan pertemuan orang tua Sidi dengan pendeta pada Minggu 20 April 2025 setelah selesai ibadah 10.30 di gereja dalam rangka persiapan pelepasan pelajar Sidi tahun ajaran 2024-2025. Undangan pembekalan pelayanan penuh waktu. Sesuai dengan keputusan Sinode Distrik 8 Jakarta 3 sampai tanggal 4 Maret 2025 tentang program kerja tahun 2025, yaitu program khusus tahun transformasi HKBP, maka panitia pelantikan Building Up Transformational Leadership mengundang pelayan penuh waktu untuk mengikuti pelantikan tersebut yang akan dilaksanakan pada gelombang pertama Selasa sampai hari Rabu tanggal 22 sampai tanggal 23 April 2025, Pendeta Dr. Ana CH Pera Pangaribuan. Gelombang kedua Rabu sampai Kamis tanggal 23 sampai 24 April 2025, Pendeta Eben Sihardo Simanjuntak MTH dan Pendeta Oloan Sitohang STH MPSI. Gelombang ketiga Kamis sampai Jumat tanggal 24 sampai 25 April 2025, Pendeta Parningotan Siaan. Calon Sintua. Mulai tanggal 13 April 2025, gereja telah membuka penerimaan calon Sintua. Melalui warta ini diberitahukan supaya setiap week mendaftarkan nama-nama calon Sintua dari weeknya untuk disampaikan di Sekretariat Huria sampai batas 1 Mei 2025. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat di WA Group week masing-masing atau di website AKBP Keramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu di kita semua. Horas dot hormat tu Amang Pandita Parningotan Siahaan, Parhalado, Amang, Inang, adik, kakak, remaja dan muda-mudi HKBP Keramat Jati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang dengan kasih dan anugerahnya telah memelihara kita hingga saat ini. Di tengah ibadah kita pada sore hari ini, izinkan saya mewakili paduan suara Elviko untuk menyampaikan rasa sukacita kami yang mana tepat pada tanggal 8 April yang lalu, Elviko genap memasuki usia 13 tahun. Sebuah perjalanan yang tidak singkat, namun tetap penuh makna. Sebelum resmi terbentuk pada tahun 2012, Elviko mengikuti HKBP Keramat Jati, kontingen dari HKBP Keramat Jati mengikuti festival Jubileum 150 tahun. Dan pada saat itu dengan penuh semangat dan dengan kerinduan melayani Tuhan melalui pujian, kontingen paduan suara HKBP Keramat Jati berhasil meraih juara 1
Pesparawi Nasional. Dan pada saat itu yang melatih kami dan sampai dengan saat ini yaitu Nyonya Hutagaul Boru Lumban Tobing. Saat ini beliau ada. Kemenangan itu bukan hanya menjadi kebanggaan, tapi juga menjadi cikal bakal dari sebuah komunitas pelayanan pujian yang kemudian pada tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 8 April 2012, Elviko resmi dibentuk dan diwartakan di ibadah minggu. Sedikit sini saya jelaskan bahwa Elviko itu sendiri merupakan akronim daripada Eleison Female Choir, Kyrie Eleison, yang bermakna Tuhan mengasihani kami. Sejak saat itu Elviko hadir bukan hanya sebagai paduan suara, komunitas paduan suara, tetapi sebagai wadah pelayanan, pertumbuhan rohani, dan pembentukan karakter. Adapun pelayanan kami, Paduan Suara Elviko, mencakup pelayanan internal berupa KOR pada ibadah minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dan pelayanan eksternal kami berupa kunjungan gerejawi Jabodetabek dan di luar Jabodetabek. Selain itu, selain pelayanan KOR, kami juga mempunyai program pelayanan untuk mengunjungi panti sosial. Yang dalam waktu dekat ini, di bulan Mei, kami akan mengunjungi panti asuhan. Kami mohon doanya agar program tersebut dapat terlaksana. Selama 13 tahun, tak terhitung berapa banyak pujian yang sudah kami naikkan, ibadah yang kami layani, dan sukacita yang kami bagikan kepada jemaat HKBP Keramat Jati. Kami bersyukur untuk setiap anggota yang pernah dan masih aktif, baik yang sudah lama maupun yang baru bergabung. Kami tahu perjalanan ini tidak selalu mudah, tapi kasih dan kesetiaan Tuhan nyata di setiap langkah kami. Karena itulah Elviko masih tetap sampai dengan saat ini berpelayanan. Di sini saya mengajak dan menghimbau kepada wanita dewasa atau perempuan yang berada di HKBP Keramat Jati yang mungkin belum memasuki atau aktif di salah satu paduan suara yang ada di HKBP Keramat Jati, yaitu ada Pungwan Ina Hana, dan kami sendiri paduan suara Elviko dan paduan suara Glory Solavide. Kami mengajak untuk bisa bergabung dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan waktu latihan kami adalah di setiap hari Senin jam 19.30. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun ke-13 untuk paduan suara Elviko. Kiranya semangat untuk terus memuliakan nama Tuhan melalui pujian tetap berkobar di hati setiap anggota, dan pelayanan ini semakin menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih. Shalom. Kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Elviko.
kita memberikan persembahan pertama sambil kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita teruskan ayat 4.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di Minggu Palmarum hari ini tertulis dalam Mazmur 68 dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan, kita ikuti dengan seksama. Orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah, pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benjamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Serahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi baitmu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak. Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita telah diizinkan Tuhan hari ini memasuki Minggu Palmarum ini, dan sekaligus mengajak kita bagaimana kita menyaksikan kekuasaan Allah di dalam kehidupan kita, sebagaimana topik minggu kita hari ini, mengakui kekuasaan Allah. Dan di dalam sukacita kita hari ini, paduan suara El Pico berulang tahun yang ke-13 dari gereja kita ini menyampaikan selamat ulang tahun bagi paduan suara El Pico.
panjang umur, dan selalu diberkati Tuhan. Luar biasa paduan suara El Pico ini. Mudah-mudahan semua ibu-ibu yang belum masuk ke dalam punguan-punguan yang ada di HKBP Kramat Jati ini mulai besok langsung masuk ya. Nanti jadi 2 kali lipat. Karena luar biasa memang paduan suara El Pico ini. Dan karena melalui mereka Kramat Jati ini dikenal di seluruh HKBP. Boleh kita katakan 6 juta jemaat HKBP bisa mengenal Kramat Jati. Karena pada saat ulang tahun atau jubileum HKBP yang ke-150 tahun, paduan suara ini dapat kita banggakan. Bahkan juara 1 di seluruh HKBP. Jarang dapat. Kiranya Tuhanlah memberkati paduan suara El Pico ini. Dan orang-orang yang masuk ke paduan suara El Pico ini akan selalu diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di Minggu Palmarum ini, pada saat paduan suara El Pico bersukacita karena Tuhan memberikan umur yang panjang, yang ke-13, dan kita juga mendoakan mereka agar tetap langgeng di tengah-tengah paduan suara ini. Dan Tuhanlah yang dimuliakan melalui paduan suara El Pico ini. Memang di tengah-tengah gereja kita ini, paduan suara ini telah menyaksikan kekuasaan Tuhan sebagaimana tema atau topik minggu kita mengakui kekuasaan Allah. Dan yang luar biasanya bukan hanya di gereja kita ini, tetapi di luar gereja kita ini mereka menyaksikan Tuhan, sehingga gereja-gereja yang mereka kunjungi mengenal kekuasaan Allah yang sungguh luar biasa, bahwa memang karena kekuasaan Allah lah kita bisa hadir pada saat Minggu Palmarum ini. Dan saya yakin semua yang hadir beribadah di Minggu Palmarum ini akan bersukacita nantinya pada saat kita mau pulang, karena ada kepastian dari Tuhan melalui firman-Nya di sini, bahwa Dia tetap setia memelihara hidup kita, dan kita dijadikan sebagai pemenang di setiap perkara yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam khotbah ini pemazmur mengajak semua orang percaya agar menyaksikan kekuasaan Allah, memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Dan bukan hanya suku-suku bangsa Israel, tetapi semua bangsa di dunia ini, agar menyaksikan kekuasaan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Dan seiring dengan itu juga kita mendengarkan epistel tadi, bahwa pada saat Yesus memasuki Yerusalem, semua orang di sana mengeluh-elukan, yang mengatakan Hosana, Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Sehingga apa yang dinubuatkan nabi-nabi di dalam perjanjian lama nyata di dalam kehadiran Yesus Kristus di Yerusalem. Semua orang membuat sukacitanya, menyatakan sukacitanya melalui ranting-ranting yang mereka ambil dan juga daun-daun palem, dan menyerahkan di jalan. Dan bukan hanya itu saja, jika kita membaca Evangelium Matius dan Markus, bahwa jubah mereka juga ditebarkan di jalan yang dijalani oleh Yesus, dan mereka mengatakan Hosana, Hosana, yang artinya
lepaskanlah kami pada hari ini. Karena pada saat itu memang mereka telah menderita begitu lama karena penjajah, yaitu Kekaisaran Romawi yang menindas mereka. Dan kerinduan mereka dan harapan mereka pada saat menanti-nantikan Mesias yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, Mesias itu akan melepaskan dari kungkungan Kekaisaran Romawi pada saat itu dan akan membebaskan dan menyelamatkan mereka. Tetapi yang mau kita lihat di sana, mereka gagal paham. Karena menurut logika mereka, kehadiran Mesias itu adalah dari sudut politis. Mesias itu akan melepaskan mereka dari penjajah, dari Kekaisaran Romawi. Padahal kedatangan Mesias itu adalah kelepasan manusia dari dosa dan maut. Di sanalah mereka salah mengerti akan Mesias yang mereka tunggu. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, karena mereka salah memahami tentang Mesias itu, sehingga pada saat mereka mengatakan Hosana, Hosana, di baliknya langsung mereka juga yang mengatakan salibkan dia, salibkan. Dan itulah yang kita akan dengarkan di Jumat Agung nantinya. Dan sebelum masuk Jumat Agung, di Minggu Palmarum ini, kita diajak semua jemaat HKBP Keramat Jati ini agar jangan ada seorang pun yang melewatkan pertanyaan pasion yang akan kita adakan mulai besok. Karena di sana kita akan mengikuti apa yang dihadapi Yesus sampai ke Golgota agar kita diselamatkan. Di dalam pertanyaan pasion itulah kita mengikuti bagaimana yang dialami Yesus demi keselamatan kita. Dan jika kita hadir mengikuti pasion itu, kita telah merespon segala karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengaku di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaatnya bahwa pertanyaan pasion itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan orang percaya. Dan melalui itulah kita dapat menyaksikan kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jangan lupakan pertanyaan pasion. Berikanlah waktumu bagi Tuhan hanya 4 malam. Merespon segala karya Tuhan di dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Sehingga kita merasakan hingga di Minggu Palmarum ini bagaimana Tuhan memelihara kita. Memberikan napas kehidupan kepada kita. Hingga saat ini biarpun begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Karena bukan hanya 1-2 pergumulan yang kita hadapi, tetapi bisa kita katakan tidak terbilang. Bisa juga itu di tengah-tengah keluarga, antara suami dan istri dan juga anak yang tidak saling memahami. Dan banyak lagi hal-hal yang di sekeliling kita yang menggerogoti hidup kita ini, sehingga iman kita semakin kendur, bahkan melupakan Tuhan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Minggu Palmarum ini adalah minggu mengajak kita semua bagaimana kita merenungkan di dalam kehidupan kita karya Yesus Juru Selamat kita itu di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika pemazmur mengadakan arak-arakan di tengah-tengah umat Israel, mereka disadarkan bagaimana mereka
memahami segala karya Tuhan di dalam hidup mereka. Bagaimana Tuhan telah menunjukkan kuasa-Nya sejak mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir. Bahkan mereka dipelihara Tuhan selama 40 tahun, tidak kekurangan satu apapun. Sehingga untuk memperingati segala kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, pemazmur di sini mengajak mereka untuk memuji memuliakan Tuhan melalui arak-arakan yang mereka lakukan di dalam khotbah ini. Bagaimana kita dengar di dalam khotbah ini pengaturan dari pemazmur bahwa setiap suku bangsa Israel terlibat di sana untuk menyaksikan kekuasaan Tuhan. Jika Benjamin dan Yehuda, Juda adalah mewakili kerajaan selatan, Israel selatan. Dan Zebulon dan Naftali adalah mewakili kerajaan Israel utara. Sebab mereka pecah setelah Raja Salomo. 2 suku di Israel selatan, 10 suku di Israel utara. Di dalam arak-arakan ini kita melihat setiap suku bangsa Israel hadir di sana. Dan juga pemazmur mengatakan bukan hanya mereka, tetapi semua bangsa akan turut menyaksikan kekuasaan Allah dan memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin lebih gampang kita mengerti tentang arak-arakan yang ditunjukkan oleh pemazmur di dalam khotbah ini. Jika negara mengikuti Olimpiade, contohnya Indonesia memberangkatkan atletiknya mengikuti pertandingan di Olimpiade, jika atlet kita itu mendapat emas, akan disambut mereka dengan arak-arakan, pawai kemenangan mengelilingi kota Jakarta ini, yang menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa mereka telah meraih kemenangan. Dan seperti itulah arak-arakan yang ditunjukkan oleh pemazmur di sini. Mereka mengarak-arakan akan kuasa dan kemahakuasaan Tuhan. Dan sebagaimana pemazmur Daud di sini yang tidak pernah kalah dalam peperangan, tetapi kita lihat bagaimana kerendahan hati Daud. Dia mengatakan itu karena kuasa Tuhan, bukan karena kegagahan dari Daud. Tetapi Allah mau menunjukkan kekuasaannya bahwa Dia adalah yang maha kuasa, dan di bawahnya lah semua kekuasaan yang ada di dunia ini. Sehingga mereka mengarak-arakan, bahkan memuji, memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana kita yang hadir di Minggu Palmarum saat ini benar-benar bersukacita untuk melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita menyaksikan sebagaimana pemazmur di sini, bahwa semua yang kita lewati di dalam hidup ini hanyalah karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang memenangkan kita di setiap pergumulan yang kita hadapi. Mungkin kita yang hadir di sini telah mengalami berbagai pergumulan dalam hidup ini. Ada yang sakit yang begitu lama tidak sembuh-sembuh, dan ada juga keluarga yang tidak akur, dan begitu juga anak yang tidak peduli kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Tetapi di dalam hal itu kita lihat bagaimana Tuhan memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita menang sampai saat ini. Kita bisa menghadap Tuhan di Minggu Palmarum ini, memuji memuliakan Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan Minggu Palmarum ini mengajak kita
Setelah kita melihat kekuasaan Tuhan di dalam hidup kita, janganlah sekali-kali kita menganggap bahwa kekuatan kita sendiri sehingga kita dapat berdiri hari ini. Tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga kita dimenangkan dari semua peperangan atau pergumulan yang kita hadapi. Karena banyak dari antara kita yang mengatakan bahwa karena kitalah sehingga kita dapat sehat sampai saat ini. Karena kita berobat, karena kita mengeluarkan uang kita sehingga kita dapat menjalani hari-hari hidup kita. Mungkin banyak yang mengaku, kalau bukan Tuhan, saya tidak akan dapat beribadah di Minggu Palmarum ini. Tapi banyak juga yang mengakui itu adalah karena keberadaannya. Ada ilustrasi, ada 3 orang yang bersahabat. Dari kecil sampai dewasa, sampai berhasil mereka selalu kompak. Tapi dari antara yang 3 ini, ada yang menjadi arsitek. Dan dia tidak mengakui campur tangan Tuhan di dalam karyanya. Tetapi dia mengatakan itu karena keahliannya. Dan dia akan berusaha membangun pencakar-pencakar langit, sehingga orang makin mengenal, mengagumi dia. Dan yang satu lagi menjadi profesor doktor. Dan dia mengatakan juga bukan karena Tuhan dia menjadi profesor, tetapi karena dia belajar mati-matian sehingga dia mendapat. Dan yang dia inginkan bagaimana membangun universitas yang terkenal. Dan jika bisa sebanyak-banyaknya universitas akan dia dirikan, biar semua orang kagum dan heran akan karyanya. Tetapi satu dari mereka 3 petani, dengan rendah hati dia mengatakan, jika Tuhan selalu memberkati apa yang saya kerjakan, itu sudah luar biasa bagi saya. Dan semua yang saya kerjakan selama ini, saya mengaku karena berkat Tuhan hingga saat ini bisa saya melakukannya. Yang 2 orang ini merasa ulu dihalak Batak songona lias dorohana mernida si petanion. Ala didok dupani apalah songonido pe hasil lion tur 3.000 mei ator songona ibang asahut Tuhan ini. O ngasahat tu profesor iba tak pola songoninin. Jadi ala ni kompak nasida rupani lau mahalaki tu toruni sedehau nabelga narugun. Jadi duk sahat di si rupani sianda 2 on rona sida madok na ulusina sida tong dibereng ma adong jeluk di si. Marahin do na sida madok salah do di bata mabay suwe-suwe na nonin. Bereng majuni na sa ibelga perbuwe ni jilukon HP nasarat tinggo manahan ibana nin HP nyon ni manggawat baso ina mebelga na onana HP apa la geleng-geleng perbuwe na nin songonido nang dongan na sarenari dakya sala debata disude nabi nahenna ninda petani nakkinganima. Jadi di Lasongoni sida berbincang-bincang di Tono Hawi, bato pumadong medebu perbu ni manggai, tor pas dulu ni dengan nanda sedo, tor songona bibana rupani disi, baru tor udun bibana. Laos ido mabain ibana mengakui dewata dakya salah, bahwa nabi nain di dewata sempurna, gabi di ibana, atau hodo hobah ninda tu petani. Luar biasa doh. Waduh benda gebi bui songoni pakapur siaumu di Tuhan ini.
Ay tohono na ni dokmi. Ay tsugari nasa betuni jelukon nakiperbuini manggaon. Hona musay tulukku. Edang minoto. Ngamati aura. Ngapuca ulukon ninna. Yalalau sianima. Rabna sida mengakui. Kekuasaan Tuhan memang sungguh luar biasa. Dan semua karya Tuhan, ciptaan Tuhan adalah sempurna. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ilustrasi itu mau menggambarkan kepada kita yang hadir beribadah di Minggu Palmarum ini. Kadang kita bisa sama seperti mereka, yang kadang kita tidak mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita jika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit. Jika diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Tetapi bagaimanakah melalui ibadah Minggu Palmarum ini kita benar-benar disadarkan bahwa kekuasaan Allah sungguh luar biasa memelihara setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Sehingga di setiap langkah kita akan kita tunjukkan bagaimana pemazmur menunjukkan hari ini. Di dalam kerendahan hatinya dia mengaku bahwa Tuhanlah yang berkarya di segala pekerjaan yang dia lakukan. Tuhanlah panglima perang bagi dia pada saat dia diberikan kemenangan. Bukan ada kekuatannya sendiri. Tetapi karena Tuhan menjadi panglima perang bagi dia dan juga bagi umatnya. Begitu banyak bangsa-bangsa yang menghempang mereka menuju tanah perjanjian. Tetapi karena panglima perang mereka adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga semua bangsa-bangsa yang mereka lewati tunduk dan takut kepada Tuhan. Sehingga mereka akhirnya tiba di tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, dan mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Minggu Palmarum ini mengajak kita, akuilah kekuasaan Tuhan. Jika kita mengakui kemahakuasaan Tuhan di dalam hidup kita dan mengakui hanya pertolongan Tuhan, kita bisa ada pada saat ini. Dan itulah yang mau ditunjukkan setiap orang percaya di dalam kehidupannya, sehingga mereka akan menjadi saluran berkat-berkat Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidupnya. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, saksikanlah kekuasaan Tuhan di dalam hidupmu. Dan yakinilah Yesus yang akan kita puji di Jumat Agung yang akan datang. Dialah panglima perang kita yang melawan segala iblis dan kuasa maut, sehingga kita menjadi pemenang dan kita pewaris mahkota kehidupan yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Untuk itu tetaplah setia kepada Yesus Raja Gereja, dan kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita di hari-hari yang akan datang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini yang mengajak kami yang hadir beribadah di Minggu Palmarum ini, agar kami memuji memuliakan Tuhan, menyaksikan kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kerendahan hati kami mengaku bahwa Tuhanlah yang menguatkan kami, yang memenangkan kami di setiap perkara yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kuatkanlah kami melalui Rohul Kudus-Mu, agar kami tetap setia dan memuji memuliakan nama Tuhan di segenap kehidupan kami. Dan berkatilah jemaat-Mu yang hadir beribadah di minggu ini. Berkati mereka menjadi saluran berkat-Mu. Bagi mereka yang bergumul, berikan mereka kekuatan sehingga mereka menjadi pemenang di setiap perkara yang mereka hadapi. Dan juga buat jemaat-Mu yang sakit, berikan mereka kesembuhan, agar mereka bersaksi bahwa kesehatan yang mereka terima adalah berasal dari Tuhan. Khususnya
Inang Nyonya Napitupulu Boru Sitorus dari Wik Rambutan 2 di Rumah Sakit RSCM, dan juga Inang Nyonya Pasaribu Boru Purba dari Wik Kramat Jati 1 di Rumah Sakit Polri, dan juga JBN Silalahi dari Wik Tengah di Rumah Sakit Hermina, juga inang kami Nyonya Tambunan Boru Simanjuntak dari Wik Condet Batu Ampar di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Katrin Bernike Boru Lubatobing dari Wik Kramat Jati 1 di Rumah Sakit Ridwan, dan juga inang Nyonya Sinaga Boru Siringo-ringo dari Wik Rambutan 2 di Rumah Sakit PON, dan juga inang kami Nyonya Lumban Gaul Boru Silaban dari Condet Batu Ampar di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Berkati rumah sakit yang menangani mereka, khususnya dokter para medis, dan melalui mereka Tuhan memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu, sehingga nantinya kami di dalam kerendahan hati kami mengakui dan bersaksi bahwa Engkaulah sumber kesembuhan bagi setiap orang yang percaya padamu. Sebentar lagi ibadah kami ini akan kami akhiri, dan pada saat jemaat-Mu akan pulang dari bait-Mu yang suci ini, antarkan mereka dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tibakan mereka di rumah mereka masing-masing, dan hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tetap lihat aku
teruskan ayat 2. Jemaat, kami undang berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kami segenap pendeta dan majelis gereja kita HKBP Kramat Jati dan juga yang mengambil pelayanan di kebaktian sore ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom, Horas.